Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Selamat datang di channel iReview, channel rangkum film yang cocok untuk menemani Anda saat tidur, padel, futsal, layangan, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang seorang prajurit yang rela mengorbankan diri demi negaranya pada Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, dia tidak mau mengangkat senjata dan membunuh lawannya. Film ini diangkat dari kisah nyata. Film bertajuk Hacksaw Ridge yang dirilis pada tahun 2016. Film perang terbaik menurut saya pribadi. Penasaran dengan alur cerita filmnya? Siapkan minuman dan camilan seikhlasnya, rilekskan badan, hilangkan beban duniawi. Dan inilah Hacksaw Ridge. Film dibuka dengan gambaran situasi perang Amerika dan Jepang pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Peperangan yang terjadi di wilayah Onikawa, Jepang, di mana orang-orang barat menamai medan tempur tersebut dengan sebutan Hacksaw Ridge. Dinamakan Hacksaw Ridge karena letak posisinya di atas punggung bukit. Mundur ke belakang pada 16 tahun yang lalu, kita diperkenalkan seorang bocah bernama Desmond Doss. Kita sebut saja Doss, dan kakaknya bernama Hal. Mereka sedang bermain-main di hutan, berlomba menaiki punggung bukit, lalu scene beralih pada ayah mereka bernama William Thomas Doss, kita sebut saja Tom. Ia adalah seorang mantan tentara Amerika Serikat yang berhasil selamat dari Perang Dunia Pertama. Tom sekarang berada di makam para pahlawan. Ia mengunjungi makam rekan-rekan seperjuangannya yang telah gugur. Sepulangnya ke rumah, ia mendapati kedua putranya sedang berkelahi. Tetapi dia hanya membiarkannya duduk menonton mereka dengan santai. Saat sang istri meminta Tom untuk melerainya, Tom tetap tidak bergeming, mengatakan biarkan saja mereka berkelahi. Dengan begitu, ia tidak perlu repot-repot menghukum keduanya karena dia hanya akan menghukum pemenangnya. Perkelahian terhenti ketika Doss tiba-tiba mengambil batako dan memukulkannya pada kepala kakaknya. Dengan penuh penyesalan dan rasa bersalah, Doss hanya bisa memandangi kakaknya yang kepalanya bocor tidak sadarkan diri. Tom melepas ikat pinggangnya, bersiap untuk menghukum Doss dengan akan melabraknya. Beruntung sang ibu berhasil menghentikannya. Di hadapan sang ibu, Doss mengungkapkan kesalahannya yang hampir membunuh kakaknya sendiri. Ibu menjelaskan pada Doss bahwa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Perbuatan tersebut sangat amat keji di mata Tuhan. Di malam harinya, Doss dan kakaknya yang tidak bisa tidur karena mendengar suara ayah dan ibunya sedang bertengkar hebat. Suara tangisan ibu terdengar sesaat setelah suara pukulan dari sang ayah. Hal mengungkapkan dirinya sangat membenci ayahnya. Doss beranjak dari tempat tidurnya, keluar kamar untuk menghampiri sang ibu yang sedang menangis. Doss bertanya pada ibunya mengapa ayahnya sangat membenci mereka. Namun ibu menyangkalnya, mengatakan bahwa sang ayah tidak membenci mereka. Hanya saja terkadang ayah sangat membenci dirinya sendiri. Seandainya Doss mengenal sang ayah sebelum perang, dari perkataan ibu bisa kita simpulkan Perang Dunia Kedua meninggalkan sebuah kenangan buruk pada sang ayah hingga ia mengalami trauma berat yang menyebabkan emosinya sulit dikendalikan. 16 tahun kemudian, Doss menjadi seorang penganut agama Kristen yang taat. Doss yang saat ini sedang membersihkan gereja mendengar suara jerit kesakitan yang ternyata itu adalah seorang tukang bengkel yang mengalami kecelakaan saat memperbaiki mobilnya. What's going on out there, Desmond? Doss memberikan pertolongan pertama padanya. Kemudian dengan mobil pick up milik Pak RT, Doss membawanya ke rumah sakit. Setibanya di sana, dokter bergegas menanganinya, mengatakan bahwa orang yang Doss bawa mengalami sobek pada pembuluh darahnya. Berkat penanganan tepat dan cepat dari Doss, nyawa orang tersebut berhasil terselamatkan. Mendengar kata-kata dari sang dokter, Doss terdiam merasa jiwanya telah terpanggil. Lalu Doss memandangi ke sekitaran di mana para petugas medis sedang merawat para pasien. Dari mantannya, Doss menyimpan ketertarikan yang sangat kuat. Hingga pandangan Doss teralihkan oleh salah satu perawat cantik memberanikan diri untuk mendekatinya. Doss mengajaknya berbincang-bincang. Mengetahui si perawat bertugas sebagai pengendalian darah, Doss yang ingin mengobrol dengan si perawat lebih lama pun mendonorkan darahnya. Doss. You ever given blood before, Mr. But my friends call me Desmond. No, man, my first. Saat proses pengambilan darah itu, Doss memperkenalkan diri kepada si perawat. Saking senangnya, Doss lupa menanyakan namanya. Doss menceritakan cita-citanya dari sejak kecil. Doss ingin sekali menjadi seorang dokter, namun karena ia tak mampu bersekolah tinggi, dia pun pasrah pada keadaannya.
Keesokan harinya dengan outfit andalannya, Dos berpamitan pada ibu, ayah, dan kakaknya untuk pergi menemui perawat yang kemarin ia temui. Secara terang-terangan Dos mengatakan pada keluarganya bahwa dirinya ingin menikahinya. Sebelum pergi, Dos meminta doa dari sang ibu. Good luck. Untuk menyingkat waktu perjalanan, karena jarak dari rumahnya ke rumah sakit cukup jauh, Dos memotong jalan melewati hutan. Sesampainya Dos di rumah sakit, dia berhasil bertemu kembali dengan perawat tersebut. Sekarang ia mengetahui nama perawat cantik itu adalah Dorothy. Dos melemparkan beberapa gombalan pada Dorothy. Bapak kamu mantri ya? Kok tahu? Kira-kira Karena kamu seperti telah itulah kisah dari mensulati film hatiku. Hexaurid di luar perkiraan BMKG. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Dos berhasil mengajaknya menonton layar tancap bersama saat film telah mulai. Pandangan Dos tidak bisa berpaling dari wajah cantik Dorothy. Ngambil kue putu. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're just beautiful. Dos terus memuji betapa cantiknya wanita di depannya itu. Selesai menonton, saat perjalanan pulang, mereka berdua hampir saja tertabrak seekor bajai. Di mana saat itu Dos mengambil kesempatan dalam kesangean dengan menyosor Dorothy. Hai cucu nenek, kecup. Setelah mengantarkan Dorothy sampai ke gang rumahnya, Dos yang kini akan makan malam bersama dengan ayah dan ibunya dikejutkan dengan hal yang tiba-tiba datang lengkap menggunakan seragam tentara. Membuat ayah dan ibu sangat syok. Ibu bertanya padahal mengapa ia tidak memberitahukannya pada mereka. Hal sengaja melakukannya karena ia tahu tidak akan diperbolehkan oleh kedua orang tuanya. Keluarga Dos yang terkenal dengan agamanya yang kuat, lantas sang ibu menanyakan bagaimana dengan firman-Nya yang melarang mereka untuk membunuh. Namun Hal percaya bahwa dalam perang tidak ada kata membunuh. Saat ini perang sedang berkecamuk. Jika ia tidak membela negaranya, ia akan lebih berdosa. Dengan bibir bergetar karena seragam yang Hal kenakan saat ini mengingatkan trauma lamanya, ayah memuji seragam Hal, mengatakan itu mengingatkannya pada sahabatnya dulu saat bertugas. Sahabatnya sangat bangga dengan seragam militer yang menurutnya membuatnya terlihat lebih gagah. Lalu ayah mengatakan ia berharap jika Hal nanti tertembak, tembakan tersebut datang dari depannya. Karena dulu ayah menyaksikan sahabatnya tertembak dari belakang. Tertembak di punggung menembus ke perut, seketika mengeluarkan isi perut dan menghancurkan seragam sahabatnya. Beruntungnya sang sahabat langsung tewas, membuatnya tidak mengetahui betapa hancurnya seragam kebanggaannya. Kemudian ayah menangis meminta Hal untuk segera pergi dari hadapannya. Heart Mountain Goat. Kisah asmara Dos dan Dorothy berjalan dengan lancar. Dos telah memperkenalkan Dorothy pada keluarganya. Hingga saat Dos mengantarkan Dorothy untuk bekerja, ia mengungkapkan bahwa dia ingin mendaftarkan diri di militer. Dos tidak bisa berdiam diri terus di rumah sementara kakak dan para pejuang lainnya berperang untuknya. Meski Dorothy melarang, Dos tetap harus mendaftarkan diri demi melayani negara. Meskipun ikut berperang, Dos berjanji tidak akan membunuh. Ia akan menjadi petugas medis untuk menolong para prajurit. Saat itu juga Dos melamar Dorothy. Dorothy menerima lamarannya dan mereka akan melangsungkan pernikahan ketika cuti pertama Dos, yaitu setelah ia menyelesaikan pelatihan militer. Mereka selalu melakukan ini. Aku serius. Oh, lupakan saja. Menemui sang ayah yang berada di makam pahlawan, ayah menunjukkan pada Dos bahwa 3 nisan yang ada di hadapannya adalah teman kecilnya. Mereka tumbuh bersama dan masuk ke dalam militer bersama juga. Namun akibat perang, sahabatnya kini berada di dalam tanah, tubuhnya dimukbang oleh cacing. Ayah tidak mau datang ke sana untuk mengunjungi anaknya sendiri. Namun Dos mengungkapkan ia sudah mendaftarkan diri ke militer mengikuti jejak kakaknya. Dos ingin melayani negara dengan menjadi petugas medis. Meski sang ayah telah melarangnya, tetapi Dos sudah teguh dengan pendiriannya. Sebelum pergi, Dorothy memberikan Bible kecil miliknya pada Dos. Dorothy ingin Dos membawanya dalam peperangan sebagai perlindungan dan pengingat Dos padanya. Di dalam Bible tersebut juga Dorothy meletakkan foto hitam putihnya. Singkat cerita, sesampainya di barak militer, Dos masuk ke dalam camp dan berkenalan dengan orang-orang satu divisi dengannya. Tak lama kemudian, Sersan Howell datang ke sana. Line up, move it. Meneriaki masing-masing dari mereka untuk menguji mentalnya. Sersan Howell mengganti nama seorang prajurit bernama Andy Walker menjadi Gol. Dilanjutkan pada Smithy yang kakinya tak sengaja terkena pisau oleh rekannya Kirzinski saat melakukan latihan. Menghampiri Kirzinski, Sersan Howell mengatai wajah Kirzinski mirip dengan suku Indian. Sersan Howell pun memaksanya berteriak seperti seorang suku Indian, membuat Dos yang berdiri tepat di sampingnya tertawa kecil. Are you a chipmunk? No, Sergeant. Are you a garter snake? No, Sergeant.
Menghampiri Dos, Sersan Howell meledek postur tubuhnya yang menurutnya lebih rapuh dari pohon jagung miliknya. Selesai perkenalan, Sersan Howell pun memerintahkan semua prajurit keluar untuk melakukan pelatihan. Sersan Howell mengajari para prajurit baru untuk membuat simpul tali tiang. Beberapa dari mereka berhasil membuatnya dengan baik, termasuk Smithy, sedangkan Dos malah membuat tali menjadi 2 simpul. Sersan Howell kembali meledeknya dengan mengatakan, apakah masing-masing simpul yang Dos buat untuk mengikat payudara? Sersan Howell mengatakan Dos bukan membuat tali tiang, melainkan sebuah bra. Melanjutkan pada pelatihan fisik, Dos bersaing sengit dengan Smithy. Merayap cepat melewati rintangan, memanjat dan menuruni tali. Dos yang sejak kecil hidup di desa yang setiap harinya untuk ke kota harus menempuh perjalanan bermil-mil jauhnya, memotong jalan melewati jalur hutan yang terjal. Menjadi tak heran jika Dos mendapatkan nilai sempurna pada pelatihan fisik tersebut. Namun ketika melakukan pelatihan senjata, Sersan Howell memerintahkan semua prajurit mengambil senapan yang sudah disiapkan. Terlihat hanya Dos saja yang tidak mengambilnya. Bahkan mendekatinya pun Dos tak sudi. No matter how much you are tempted. Problem, Private Cornstalk. Sersan Howell pun mempertanyakan alasan Dos. Dos menjelaskan seperti pendiriannya sejak awal saat mendaftar, dia tidak ingin mengangkat senjata karena sudah bersumpah di hadapan Tuhan. Dia tidak akan membunuh walaupun di medan perang. Ia ingin menjadi seorang petugas medis sementara yang lainnya membunuh musuh-musuhnya. Sersan Howell membawa Dos ke hadapan Kapten Glover meskipun Dos sudah menjelaskan bahwa dirinya ingin melayani negara secara sukarela dengan menjadi seorang petugas medis yang tidak mengangkat senjata agar tidak membunuh. Kapten Glover menegaskan dalam perang, petugas medis juga harus memegang senjata untuk melindungi diri. Tetapi Dos tetap tidak mau melakukannya. Dos juga meminta keringanan dari Kapten Glover untuknya. Pada setiap hari Sabtu tidak bertugas karena Dos adalah penganut Kristen Advent, di mana dalam ajaran agama tersebut setiap 1 minggu sekali, tepatnya di hari Sabtu, mereka dilarang untuk bekerja. Kapten Glover dan Sersan Howell yang tidak bisa menerima alasan dari Dos dan tidak menyetujui permintaannya, Kapten Glover dan Sersan Howell menganggap Dos sebagai seorang penentang perang. Di hadapan teman-temannya, Dos dipisahkan dari barisan. Sersan Howell mengucilkan dan mencemoohnya, menyebutnya sebagai seorang penentang perang yang tidak akan bisa dipercaya dalam medan pertempuran oleh rekan-rekannya. Di dalam camp, Smithy merebut Bible milik Dos. Terlihat juga kini semua orang benar-benar menganggap Dos sebagai seorang pengecut. Tidak ada yang mau berteman dengannya lagi. Smithy lalu menampar wajah Dos, memprovokasi Dos agar membalasnya, tetapi Dos memilih diam saja, tidak membalas perlakuan dari Smithy. Smithy melihat foto Dorothy terselip di Bible miliknya. Smithy kembali merendahkan Dos dengan mengatakan, seorang pecundang seperti Dos tidak pantas bersanding dengan wanita cantik sepertinya. Sebagai syarat Smithy mau mengembalikan Bible miliknya, Smithy memaksa Dos mengemis memohon padanya. Tidak mau memperpanjang masalah, Dos pun melakukannya. Give it back, Smitty. Please give it back, Smitty. Keesokan harinya, Dos kembali menghadap seorang perwira. Ia bertanya pada Dos apakah dia telah mendengar suara gaib atau apapun. Merasa orang-orang telah menganggapnya tidak waras, Dos mengatakan bahwa dia dengan kesadaran penuh hanya ingin menjadi seorang hamba yang taat dan seorang pejuang yang membela negaranya sendiri tanpa membunuh. Mendengar penjelasan dari Dos, sang perwira berunding dengan Kapten Glover karena mereka tidak bisa memberhentikan Dos dari militer dengan pasal 8. Pasal tersebut berbunyi seorang yang mengalami gangguan jiwa akan dikeluarkan dari militer secara tidak hormat. Kapten Glover memerintahkan Sersan Howell untuk memberikan tugas-tugas berat pada Dos seperti membersihkan barak dan dapur agar Dos mengundurkan diri. Meski dibebankan banyak tugas-tugas dari Sersan Howell, Dos ternyata melakukan tugasnya dengan baik tanpa banyak mengeluh. Lalu Sersan Howell pun kembali membuat siasat agar Dos tetap mengundurkan diri dengan memerintahkan semua prajurit tidak mendapatkan libur akhir pekan. Don't start feeling sorry for yourself. You dogs don't know what tired is. Di malam harinya beberapa orang di dalam camp terlihat mengkeroyok memukuli Dos sampai babak belur. Meskipun Smithy terlihat sangat membenci Dos, tetapi itu bukan perbuatannya. Karena Smithy lah yang menghentikan orang-orang memukuli Dos. Why the hell are you still here? As you were. Keesokan harinya lagi, Sersan Howell yang masuk ke camp mendapati kasur Dos dipenuhi bercak merah. Sersan Howell yang melihat Dos sudah babak belur menyesalkan atas kejadian tersebut. Lalu Sersan Howell meminta Dos untuk segera menghentikan keinginannya untuk masuk ke dalam militer sekarang juga. Menyuruh Dos segera mengemasi barang-barangnya. Sersan Howell akan bersedia mengantarkannya keluar. Sersan Howell juga meyakinkan Dos untuk tidak perlu malu melakukannya, tapi Dos menolaknya dan tetap ingin mengabdikan diri untuk negara apapun yang terjadi. Tidak hanya Sersan
Sersan Howell, semua yang ada di sana kagum melihat keteguhan hati dari Dos ini. Lalu Sersan Howell menanyakan siapa orang-orang yang telah memukulinya semalam. Ia akan memberikan hukuman pada mereka. Dos kembali membuat Sersan Howell dan orang-orang yang ada di sana terenyuh dengan kebaikan hatinya. Dos mengatakan tidak ada yang memukulinya. Dia hanya banyak bergerak saat tidur. Can you identify the men that beat you? I sleep pretty hard. All right, Dos. Saat akan menerima surat kelulusan pelatihan dasar militer dan mendapatkan cuti pertamanya, Dos kembali ditentang oleh Kolonel Strangstone. Kolonel Strangstone mengatakan dia tidak akan menandatangani surat kelulusan milik Dos karena jelas tertulis Dos belum menyelesaikan pelatihan senjata. Saat itu juga Kolonel Strangstone memerintahkan Dos untuk melakukan pelatihan senjata diawasi langsung olehnya. Namun Dos tetap pada pendiriannya. Dia menolak mengangkat senjata demi kepercayaan di sebuah larangan di agama yang dianutnya. Merasa Dos berani menentang perintahnya, Kolonel Strangstone pun marah, mengatakan dirinya akan membawa Dos ke mahkamah militer dan membuatnya menjeblos ke penjara. Di sisi lain, di sebuah gereja, orang-orang telah berkumpul untuk menghadiri sebuah pernikahan. Terlihat di sana Dorothy juga sudah menunggu Dos dengan gaun pengantinnya. Penghulu meminta Dorothy untuk menghentikan acara tersebut karena mereka semua sudah menunggu terlalu lama. Namun seperti kata-kata bijak yang dulu pernah saya baca di buku majalah Bobo yang berbunyi, di balik laki-laki kuat terdapat wanita hebat. Dorothy yang terkena scam oleh Dos tetap setia padanya. Dorothy tidak langsung meninggalkannya lalu mencari pria lain. Tapi Dorothy yang bahkan tidak tahu kabar tentang Dos sekarang masih percaya padanya. Yang benar saja, Dos kini telah berada di dalam penjara sementara. Kapten Glover mengunjungi Dos mencoba memberi pengertian padanya. Kapten Glover meminta Dos untuk nanti saat di pengadilan mengakui kesalahan di depan hakim agar dia bisa dipulangkan. Kapten Glover meminta Dos menyerahkan tanggung jawab negara pada teman-temannya dan orang-orang yang ada di sini. Untuk lebih meyakinkannya, Kapten Glover mendatangkan Dorothy ke sana. Dorothy sudah menduga telah terjadi sesuatu pada kekasihnya. Dos pun meminta maaf pada Dorothy karena dirinya bahkan tidak diizinkan untuk menghubunginya. Dos menceritakan bahwa di sini dirinya diperlakukan seperti seorang penjahat hanya karena tidak mau mengangkat senjata dan membunuh. Bertanya-tanya apakah dirinya sudah benar dalam mengambil keputusan. Dos cemas karena perlakuan kebanyakan orang padanya membuatnya merasa ragu apakah nanti Dorothy bisa hidup bahagia bersamanya. Dorothy meyakinkan Dos, mengatakan dirinya mencintai Dos dengan apa adanya. Ia juga menerima setiap perbedaan dan kekurangan yang dimiliki Dos. Dos tidak perlu menjadi orang lain untuk mendapatkan cintanya. Apapun yang terjadi, Dorothy akan selalu mencintai dan menerimanya. Setelah pulang, Dorothy menelpon ayah dan ibu Dos, memberitahukan kepada mereka tentang situasi yang dialami Dos saat ini, di mana orang-orang di dalam militer ingin Dos mengakui kesalahan agar bisa memecatnya secara tidak hormat. Jika Dos menolak pun dia akan dipenjara. Dos jelas tidak ingin mengakui kesalahannya karena memang ia tidak melakukan kesalahan. Brigadier General Musgrove, Corporal Thomas Doss would appreciate a brief. Ayah Dos menemui Brigjen Musgrove, seorang komandan perang Washington yang dulu memimpin kompi dari ayah Dos pada Perang Dunia Pertama. Di sisi lain, Dos memasuki ruang persidangan. Di hadapan Hakim Agung, salah seorang perwira mewakilkan untuk menjelaskan alasannya menuntut terdakwa. Dos telah melakukan penghinaan pada para perwira dengan membantah perintahnya. Dos juga menjadi terduga seorang penentang perang dengan menjadi tentara militer tetapi tidak mau mengangkat senjata. Dos memberikan pembelaan pada dirinya sendiri. Ia menjelaskan alasannya masuk ke anggota militer semata-mata hanya ingin melayani negara dengan segenap jiwa dan raganya. Meski tak mengangkat senjata, ia tetap akan berkontribusi dalam perang dengan menjadi seorang petugas medis. Tidak ada maksud membantah perintah perwira, hanya saja dirinya sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk tidak mengangkat senjata. Dulu 2 orang teman di kampung halamannya gagal mengikuti pelatihan militer. Lalu setelah kembali ke kampung halaman, mereka menghabisi diri sendiri karena merasa malu tidak bisa melayani negaranya sendiri. Saat ini dirinya juga memiliki perasaan dan semangat yang sama. Saat mengetahui tentara Jepang menyerang dan menyebabkan banyak jatuhnya korban jiwa, Dos merasa sangat marah. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang tewas dan terluka di dalam peperangan, sementara dirinya duduk aman di dalam rumah. Meski hakim mengatakan alasan Dos sangatlah terpuji, namun tetap saja tuntutan tidak bisa terbantahkan darinya. Saat hakim akan mengetuk palu untuk menyatakan Dos bersalah, tiba-tiba Let him go.
Ayah DOS memaksa masuk ke ruang sidang. Hakim mengenali seragam Perang Dunia Kedua yang dikenakannya, memiliki 2 bintang penghargaan di seragamnya. Ayah DOS lalu mengungkapkan bahwa terdakwa adalah anaknya, meminta maaf atas kelancangannya masuk ke sana. Tujuannya hanya untuk menyampaikan sebuah pendapat melalui surat yang dibawanya. Setelah memberikan surat tersebut, si ayah langsung pergi dari sana. Hakim lalu membacakan isi surat tersebut yang berbunyi, hak dari terdakwa penentang perang secara resmi dilindungi oleh statuta. Tentara tidak bisa memaksakan hak seseorang untuk mengangkat senjata. Sama halnya seperti kasus ini, DOS berhak melakukan penolakan untuk mengangkat senjata. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Brigjen Musgrove. Saat itu juga, Kolonel Strangstone pun mencabut tuntutannya pada DOS. Singkat cerita, DOS dan rekan-rekan kompinya telah tiba di Okinawa, Jepang, dipimpin Sersan Howell dan Kapten Glover. Di sana mereka berpapasan dengan Kompi 96, kompi yang akan mereka gantikan di garis depan. Terlihat hanya sedikit sekali pasukan yang tersisa dari Kompi 96. 3 orang sisa dari Kompi 96 yang masih bertahan ditugaskan untuk membantu kompi yang dipimpin oleh Kapten Glover dan Sersan Howell. Mereka adalah Manfield, Irv, dan Page. Menemui DOS, Irv memberitahukan bahwa para medis yang tersisa di sini hanyalah dirinya, DOS, dan Page. Cole dan Zen bertanya bagaimana yang dirasakan mereka saat berada di garis depan. Irv menjawab di Hacksaw, mereka 6 kali naik dan 6 kali gagal. Terakhir kali tidak ada yang tersisa dari Kompi 96. Manfield dan Page mengatakan bahwa tentara Jepang tidak akan pernah menyerah. Mereka tidak takut mati, mereka memang ingin mati. Mereka terus berdatangan. Sebelum berangkat ke sana, Irv meminta DOS melepaskan atribut palang merah darinya, karena para medis adalah incaran utama dari tentara Jepang. Maybe we get Okinawa. Hacksaw Ridge. Setibanya di Hacksaw, Kapten Glover menyebutkan merebut Hacksaw adalah misi mereka saat ini. Jika Hacksaw berhasil mereka kuasai, maka Okinawa juga berhasil mereka dapatkan. Jepang kalah, tetapi jelas itu tidak akan semudah seperti yang dibayangkan. Singkatnya, setelah mengatur rencana dan menganalisa medan pertempuran, incaran utama mereka adalah bunker musuh. Mereka pun memanjat naik ke Hacksaw. Saat sedang memanjat tali menaiki Hacksaw, mereka sudah dihujani tetesan merah akibat dahsyatnya perang yang terjadi di atas. Terlihat situasi di sana, sekelilingnya diselimuti asap tebal, mengurangi jarak pandang mereka. Mayat tergeletak di mana-mana bagaikan ikan pindang di pasar. Dalam kondisi pandangan yang seadanya itu, tiba-tiba tembakan dari tentara Jepang menyambut mereka. Where the hell are they? I can't see nothing. Tentara Jepang terus menghujani peluru dengan sangat membabi buta tanpa memperdulikan rekan ataupun musuh, yang membuat seperempat dari tentara Amerika tewas dan sebagian terluka parah. Dengan berbekalkan pengetahuan medis yang ia pelajari dari Dorothy dan buku-buku yang ia pinjam, DOS melakukan tugasnya sebagai paramedis dengan sangat baik. Bahkan dengan gagah berani tanpa rasa ragu, DOS terus maju ke dalam pertempuran untuk menolong rekan-rekannya yang terluka di sana. Ketika DOS menyelamatkan salah seorang prajurit bernama Ralph, yang kedua kakinya hancur akibat terkena ledakan granat yang dilemparkan tentara Jepang. Irv yang berada di samping DOS menyuruhnya untuk terus maju meninggalkan Ralph, yang menurutnya kondisi Ralph sudah tidak memungkinkan untuk bertahan lebih lama lagi. Mendengar itu, Ralph sontak memohon pada DOS agar tidak meninggalkannya, karena dia memiliki anak dan istri yang menunggunya di rumah. DOS menenangkan Ralph, mengatakan dia tidak akan meninggalkan satupun temannya di sana. I'm gonna get you home. Stretch Get him down. Hey? We'll be dead before we get him down. You don't know that. It's all right, buddy. We're gonna get you home. Singkatnya, mereka berhasil menemukan bunker musuh, di mana itu adalah tempat pertahanan terkuat mereka. Sersan Howell memerintahkan Cole untuk maju ke depan dan masuk ke dalam lubang. Disusul Smithy yang mengikutinya dari belakang. Saat Cole sudah berhasil mendekati bunker dan akan melemparkan bomnya, tiba-tiba Cole terkena meriam dari musuh yang seketika membuatnya tak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, Smithy mengambil alih bomnya, merayap mendekati bunker. Dengan dibantu Sersan Howell dan pasukan lain, Smithy berhasil melemparkan bom ke dalam bunker. Meskipun banyak korban jiwa berjatuhan dari pasukan Amerika, pengorbanan mereka tidak sia-sia karena setelah berhasil meledakkan bunker, mereka juga berhasil memukul mundur pasukan Jepang saat itu.
Dos menghampiri Gol menyadarkannya lalu menolongnya. Untuk sementara waktu mereka akan bermalam di sana. Sersan Howell menghimbau pada semua prajurit untuk tetap terus waspada karena mereka tidak akan tahu kapan tentara Jepang akan datang menyerang lagi. Ditemani oleh Smithy, Dos terus menyisir medan pertempuran memastikan sudah tidak ada korban yang terlewat. Setelah semua yang telah dilalui, mereka akhirnya menjadi teman dekat dan terlihat begitu akrab. Mendapatkan giliran untuk beristirahat terlebih dahulu, Dos merebahkan tubuhnya karena saking lelahnya, Dos pun langsung tertidur lelap. Namun dalam tidurnya, dia bermimpi dikepung dan tewas oleh tentara Jepang. Terbangun dari tidurnya seakan rasa takutnya terbawa ke dunia nyata, tubuh Dos bergetar dengan hebat. Smithy menanyakan mengapa Dos yang sudah sejauh ini masih belum mau menggunakan senjata. Padahal jika orang yang kurang waras pun dalam situasi seperti ini akan memohon untuk diberikan senjata. Dos pun bercerita ayahnya adalah seorang pemabuk. Sudah bertahun-tahun sang ayah berusaha untuk berhenti tetapi sulit. Karena hal itu ayahnya menjadi jahat. Saat kecil dirinya dan kakaknya seringkali dipukuli oleh sang ayah dengan alasan yang tidak jelas. Namun Dos masih bisa menerima hal itu. Tetapi ketika sang ayah memukul ibunya, Dos sangat marah dan hampir menembak sang ayah. Saat itu dirinya yang memegang pistol sangat berhasrat ingin membunuh sang ayah dalam lubuk hatinya. Dan sejak saat itulah dia berjanji pada Tuhan untuk tidak memegang senjata lagi apapun yang terjadi. Berbeda dengan Dos, sejak kecil Smithy tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Bahkan ibunya sendiri menitipkannya ke panti asuhan sejak dirinya baru menginjak usia 5 tahun. Smithy pun belajar kebencian dengan cepat. Karena itulah sebabnya sekarang dirinya terlalu cepat menilai orang lain. Dia juga telah salah menilai Dos. Singkat cerita, pagi pun tiba. Suara dentuman tanah terdengar sangat keras karena pasukan Jepang kembali berdatangan untuk menyerang. Di luar dugaan, jumlah tentara Jepang lebih banyak dari perkiraan mereka. Sersan Howell dan Kapten Glover pun memerintahkan semua pasukan untuk mundur. Tetapi sebelum itu, Kapten Glover menghubungi markas utama untuk meminta bantuan dengan tembakan meriam. Pasukan Jepang yang benar-benar tidak takut mati tidak membiarkan mereka mundur begitu saja. Kini lebih banyak lagi korban yang berjatuhan dari tentara Amerika. Bahkan Sersan Howell terkena tembakan di kedua kakinya. Menyuruh Zen untuk meninggalkannya, tetapi Zen tetap menolong Sersan Howell, membuatnya mendapatkan beberapa tembakan mencederainya. Smithy yang baru saja menjadi sahabat Dos harus terkena tembakan saat dirinya sudah dikepung oleh tentara Jepang. Dos yang melihat hal itu menghampirinya, meminta Smithy untuk terus terjaga. Lalu Dos menyuntikkan obat bius pada Smithy untuk mengurangi rasa sakitnya. Sayangnya Smithy tidak mampu bertahan lebih lama dan tewas di gendongan Dos. Help me get him down! Help me get him down! Yeah. No. Come on! We gotta get out of here! Buddy, he's gone. Bersamaan dengan meriam yang mulai ditembakkan, kurang dari separuh kompi tentara Amerika berhasil turun ke bawah, termasuk Kapten Glover. Dos masih duduk di ujung tebing menangisi kematian Smithy. Saat semua pasukan mundur, Dos masih di sana, berperang dengan hati nuraninya. Dos mulai ragu dengan keyakinannya sendiri, bergumam melontarkan pertanyaan pada Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan mau darinya. Dos bahkan tidak bisa mendengar suaranya. Tapi tiba-tiba suara teriakan minta tolong terdengar dari dalam medan pertempuran. Merasa itu adalah petunjuk dari Tuhan, Dos meneguhkan hati, kembali bangkit lalu masuk ke dalam medan pertempuran seorang diri. Di antara ledakan meriam di sekitarannya, Dos berhasil menemukan beberapa prajurit yang masih bertahan, memberikan pertolongan pertama, kemudian Dos menggotong dan menurunkan mereka dengan tali. Para prajurit yang bertugas berjaga di bawah sempat mengira itu adalah tentara dari Jepang. Beruntungnya mereka cepat menyadari bahwa orang-orang yang diturunkan ke bawah adalah bagian dari mereka. Kapten Glover yang kini telah sampai ke markas meminta untuk segera menghentikan tembakan meriam karena masih ada lebih dari 100 orang yang masih bertahan di sana. Kembali pada Dos yang berjuang sendirian mengevakuasi prajurit yang terluka karena tembakan meriam telah diberhentikan, membuat tentara Jepang melakukan pergerakan, memaksa Dos untuk sementara waktu bersembunyi dari mereka. Membawa para prajurit yang terluka ke tempat yang aman, Dos kembali menyisir medan pertempuran untuk mencari rekan lainnya. Tepat di hadapannya, Dos melihat dua rekannya yang sudah tidak berdaya dihabisi dengan keji oleh tentara Jepang. Dalam kondisi setengah tubuhnya yang sudah terkubur tanah, Pinnick meminta tolong pada Dos, tetapi karena tentara Jepang terlihat
terlihat akan mendekat, Dos meminta Pinnick menarik nafasnya dalam-dalam. Untuk sementara waktu, Dos menyembunyikan tubuh Pinnick dengan tanah. Berhasil lolos dari tentara Jepang, Dos membawa Pinnick ke tempat yang aman. Tetapi saat Dos kembali melakukan pencarian, tentara Jepang menemukannya. Dos masuk ke dalam lubang yang dalam, di mana lubang tersebut adalah lubang yang sengaja dibuat oleh tentara Jepang sebagai jalur keluar masuknya pasukan. Di sana, Dos tak sengaja bertemu dengan salah seorang tentara Jepang yang terluka. Tetapi tanpa membedakan mana musuh dan mana rekan, Dos mengobatinya. Dos pun keluar dari sana ketika waktu sudah malam hari. Mendapati beberapa rekannya telah tewas karena tidak mampu bertahan, Pinnick yang matanya tertutup dengan darah yang bercampur tanah mengira Dos adalah tentara Jepang membuatnya panik. Dos yang berhasil menenangkannya lalu membersihkan matanya. Pinnick tertawa bahagia karena tadinya dia mengira bahwa matanya telah buta. Try now. Good. Okay, we got you. Dalam kegelapan malam dengan kondisi tubuh yang begitu letih, Dos terus melakukan pencarian seorang diri. Setiap satu orang yang berhasil ia selamatkan, Dos akan berdoa kepada Tuhan untuk diberikan bantuan menolong satu orang lagi. Dos terus mengulangi doanya sampai dia berhasil menolong lebih dari 20 orang. Meski telapak tangannya terluka akibat tali yang ia tahan untuk menurunkan orang-orang, Dos terus melakukannya. Help me get one more. One more. Help me get one more. Help me get one more. Petugas medis yang berada di markas utama kebingungan karena tidak mengetahui dari mana datangnya korban-korban yang terluka itu. Salah seorang prajurit yang membantu evakuasi mengatakan orang-orang tersebut dari Hexau. Ada satu orang gila yang terus menyelamatkan orang-orang yang tersisa di sana. Bahkan sampai pagi menjelang, Dos melanjutkan pencariannya. Dos menemukan Sersan Howell dan Sean yang ternyata masih hidup. Sersan Howell dan Sean merasa terenyuh dengan kegigihan dari Dos. Dalam hatinya Sersan Howell merasa sangat menyesal karena selama ini telah salah menilai Dos. Sersan Howell sangat bangga memiliki prajurit seperti Dos. Lalu Sersan Howell meminta Dos menyelamatkan Sean terlebih dahulu sementara dirinya menahan tentara Jepang. Captain, there's something you gotta say. Come on, follow me. He's right here. Our guys have been coming down in droves all night. Kapten Glover yang masih belum mengetahui siapa sebenarnya orang yang menyelamatkan para prajurit, ia memasuki tenda lalu bertanya pada Sean yang baru tiba di sana. Sean memberitahukan bahwa di sana masih ada Dos dan Sersan Howell. Kapten Glover kembali bertanya apakah yang menolongnya adalah Dos dan Sersan Howell. Di titik ini saya merasa tersentuh ketika Sean menjawab tidak, hanya Dos seorang diri yang menolong mereka. Seorang prajurit yang dianggap hanya seorang pengecut ternyata adalah orang yang paling berani dari siapapun. Saat akan membawa Sersan Howell, Dos ditembak oleh tentara Jepang yang beruntungnya tembakan tersebut hanya menyerempet helmnya. Sersan Howell mencari lokasi si penembak, sementara Dos melemparkan helmnya sebagai umpan. Sersan Howell yang melihat arah tembakan dari si penembak pun berhasil melumpuhkannya. Tetapi belum selesai di situ karena tentara Jepang kembali berdatangan mengejar mereka. Dos mengaitkan senjata laras panjang pada karung untuk menyeret Sersan Howell. Singkat cerita, Sersan Howell berhasil diturunkan oleh Dos ke bawah dengan aman. Kapten Glover beserta pasukan juga sudah menyusul ke sana. Dengan membawa jasad Smithy, Dos juga berhasil turun menggunakan tali. Doss is still up there. Meskipun mengalami trauma berat dan tubuhnya mengalami dehidrasi, Dos berhasil menyelamatkan banyak prajurit dalam perang tersebut. Sebuah kejadian yang sangat mustahil dilakukan, tetapi Dos benar-benar melakukannya. Semua prajurit yang ada di sana memandangi Dos dengan penuh kagum dan rasa hormat.
Singkatnya, mereka kembali ke markas. Setelah kondisinya telah membaik, Dos duduk sendiri membaca Bible miliknya. Kapten Glover menghampirinya. Ia mengatakan Dos hanyalah seorang pria kurus di matanya saat itu. Tetapi tindakan yang telah Dos lakukan saat ini adalah sebuah mukjizat. Menjadi sebuah pelayanan dari seorang pejuang untuk negara yang belum pernah dilakukan oleh prajurit manapun. Kapten Glover meminta maaf karena telah salah menilai Dos selama ini. Karena besok mereka harus kembali ke Hexau. Tetapi besok juga adalah hari Sabtu, hari khusus bagi agama Dos. Kapten Glover tidak keberatan untuk menunggu sampai hari Minggu agar Dos bisa ikut dengan mereka. Karena saat ini semua prajurit juga sangat percaya pada Dos, mereka tidak akan pergi tanpanya. Singkatnya, sebelum memanjat ke Hexau, semua prajurit menunggu sampai Dos selesai mendoakan mereka. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Jepang. Pasukan Jepang mengibarkan bendera putih menandakan mereka telah menyerah. Namun saat mereka keluar menyerahkan diri, mereka melemparkan beberapa granat pada tentara Amerika. Tetapi Dos berhasil menepis granat dengan tangannya. Sayangnya saat Dos menendang granat yang lainnya, granat tersebut meledak melukai kakinya. Tetapi bertepatan dengan itu, pasukan Amerika berhasil menguasai Hexau. Terlihat komandan tentara Jepang melakukan seppuku karena mengalami kekalahan tersebut. Meskipun Dos mengalami luka yang parah, ia berhasil selamat dan sedang dievakuasi menggunakan tandu dan film pun tamat. Kira-kira seperti itulah kisah dari film Hacksaw Ridge 2016. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Kasih like jika kalian suka dengan konten saya. Tinggalkan subscribe bila kalian ingin support channel ini. Elvi Sukaisi ngambil kue putu. Terima kasih dan sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.